Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membahas zodiak apa yang presentasenya paling besar dikecewakan di sisa akhir tahun 2020. Ini adalah gambaran yang dimana dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2020 akan menemui beberapa kekecewaan-kekecewaan di dalam kehidupan kamu, dan jadikan ini sebagai referensi dan motivasi serta kehati-hatian di dalam menjalani sisa bulan di tahun 2020. Di yang pertama, ada kamu yang punya zodiak Cancer. Dari bulan Agustus mungkin tidak terlalu ada sebuah permasalahan ya di bulan Agustus tahun 2020. Tetapi nanti ketika memasuki akhir daripada bulan Agustus, kemudian September sampai dengan Desember, kamu juga harus berhati-hati. Karena apa? Karena sepertinya ada beberapa titik-titik kekecewaan yang dimana ketika kamu kecewa itu diri kamu itu mudah banget rapuh, dan oleh karena itu kamu harus bisa lebih mengantisipasi daripada kerapuhan yang ada di dalam diri kamu. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kamu harus bisa lebih mencintai diri kamu sendiri saat rasa kecewa itu muncul dari beberapa titik yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi solusi yang pertama adalah kamu harus bisa lebih mencintai diri kamu sendiri. Karena apa? Ketika kamu lebih peduli dengan diri kamu sendiri, kamu bisa lebih mencintai diri kamu sendiri, maka kekecewaan itu perlahan-lahan akan bisa terkikis, dan rasa sakit yang diakibatkan oleh rasa kekecewaan itu bisa segera dipulihkan. Itu adalah hal yang paling penting ketika nanti setelah bulan Agustus kamu mengalami sebuah kekecewaan. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mencintai diri kamu sendiri. Oke? Kemudian zodiak yang kedua yang range persentasenya cukup tinggi dikecewakan adalah Aquarius. Kenapa Aquarius? Karena di sini memang terkadang ada beberapa permasalahan, ada beberapa rencana yang sepertinya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan ketika tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, maka kekecewaan itu akan menyeruak di dalam diri kamu. Dan jeleknya kamu ketika kamu mengalami sebuah kekecewaan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah kebingungan. Kamu itu kalau kecewa mudah sekali bingung, mudah sekali merasa bersalah. Kenapa sih kok ini terjadi? Kenapa sih kok bisa begini? Padahal seharusnya dari kekecewaan kamu, dari kegagalan kamu yang berujung kepada sebuah kekecewaan, itu bisa kamu ambil sebuah pelajaran. Bisa kamu ambil sebuah pengalaman untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Tetapi di sini memang terkadang ketika kamu bingung, kamu itu ngeblank sehingga kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu mendapatkan sebuah kekecewaan. Dan hal ini adalah sebuah kelemahan yang seharusnya bisa kamu hilangkan. Dan ini harus bisa kamu hilangkan di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Kemudian di urutan yang ketiga yaitu buat kamu yang punya zodiak Pisces. Memang di sini seorang zodiak Pisces tidak bisa menyimpan kekecewaan terlalu dalam. Karena apa? Satu, kita harus akui bersama buat kamu yang punya zodiak Pisces, kamu ini termasuk sosok zodiak yang paling rapuh di antara ke-12 zodiak yang lainnya. Baik laki-laki maupun perempuan, Pisces termasuk kategori zodiak yang paling rapuh. Oleh karena itu, kamu tidak bisa menyimpan kekecewaan terlalu dalam. Tetapi di sini, kamu itu adalah orang yang paling mengingat dan paling tidak mudah lupa. Ketika kamu dikecewakan, kamu tidak mudah lupa siapa yang mengecewakan, penyebabnya apa, dan hal ini terkadang malah menimbulkan pikiran-pikiran yang cukup negatif ketika kamu tidak mudah melupakan kekecewaan kamu. Dan ini masih menjadi sebuah kelemahan kamu setidaknya sampai dengan akhir tahun 2020 ini. Memang terkadang kita harus melupakan beberapa hal yang mengecewakan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu tidak merasa terkekang atau tidak merasa terbebani. Terkadang kita memang harus pikun, terkadang kita memang harus melupakan hal-hal yang sekiranya menyakitkan dan mengecewakan kita. Dan hal ini sepertinya kamu masih belum bisa yang namanya melupakan segala sesuatu yang mengecewakan kepada diri kamu. Dan hal ini memang terkadang malah menjadi sebuah hambatan yang ada di dalam kehidupan kamu. Oke?
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces, setidaknya harus bisa mengantisipasi rasa kekecewaan kamu ini. Kemudian di urutan yang keempat ada kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini zodiak Gemini ini lebih cenderung kepada sisi hubungan asmara ya ketika dia dikecewakan. Kenapa seperti itu? Karena di sini sepertinya dia itu sudah berusaha keras untuk menjadi dirinya sendiri. Tetapi memang terkadang ada beberapa hal yang terjadi di dalam sebuah hubungan asmara zodiak Gemini yang memang terkadang pasangannya itu mengecewakan zodiak Gemini, baik dari aspek perbuatan, baik aspek perkataan dan sebagainya. Terkadang hal ini yang malah menyebabkan Gemini itu terjatuh dalam sebuah kekecewaan. Dan di sini sisi positifnya adalah kekecewaan kamu itu hanya di urusan asmara saja. Tetapi di urusan karir, kemudian di urusan keuangan, setidaknya kamu tidak mengalami sebuah kekecewaan. Dan hal ini kamu harus bisa melalui kekecewaan yang ada di dalam hubungan asmara ini dengan kamu menjadi diri kamu sendiri. Dan kamu harus percaya memang perlu usaha keras untuk bisa melewati kekecewaan kamu yang diakibatkan oleh kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu, dan hal ini harusnya bisa kamu segera antisipasi supaya tidak menjadikan suatu permasalahan yang nantinya akan memberikan dampak yang cukup signifikan di dalam kehidupan asmara kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini untuk berhati-hati mengatasi kekecewaan di dalam kondisi hubungan asmara. Kemudian di urutan yang kelima ada kamu yang punya zodiak Taurus. Taurus ini bisa dikatakan dua sisi ya. Ada orang menyebutnya banteng, tetapi di sini saya lebih suka menyebutnya sapi. Karena apa? Karena daging sapi enak dibikin bakso, enak dibikin soto dan sebagainya. Dan di sini buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sisa tahun 2020 bulan Agustus, September, Oktober, November sampai dengan Desember tahun 2020 memang terkadang mentalitas kamu itu seperti banteng, bukan seperti sapi loh ya. Kalau sapi kan sudah dikurbankan kemarin. Nah, sepertinya mentalitas kamu itu seperti banteng. Karena apa? Kekecewaan demi kekecewaan yang kamu alami itu seakan-akan memang menempa sebuah mentalitas yang cukup bagus di dalam diri kamu. Ketika ada sebuah mentalitas yang cukup bagus, kamu akan bisa lebih belajar dari pengalaman, lebih belajar daripada kegagalan dan lain halnya. Jadi di sini kamu lebih bisa mengantisipasi rasa kekecewaan itu untuk dijadikan sebuah pengalaman. Tetapi di sini jeleknya adalah kekecewaan itu terus-menerus datang. Jadi hal ini yang harus kamu hilangkan. Belajar dari pengalaman is okay, nggak masalah. Tetapi ketika kekecewaan itu terus-menerus datang, maka ini yang akan sedikit repot. Maka dari itu, kamu harus bisa lebih cerdas lagi untuk mengantisipasi beberapa hal yang mengecewakan di dalam kehidupan kamu, khususnya di sisa akhir tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus untuk mengantisipasi kekecewaan di dalam kehidupan kamu. Kemudian di urutan yang keenam atau di urutan yang terakhir, ada kamu yang punya zodiak Libra. Kenapa kok ada zodiak Libra di sini? Kita refleksi diri dulu terlebih dahulu ya, dari bulan Juni, bulan Juli, kemudian awal Agustus. Sepertinya Libra masih belum terlepas dari beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kamu yang punya zodiak Libra. Karena apa? Dari rasa kekecewaan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kamu, seharusnya kamu yang punya zodiak Libra itu menemukan sebuah keberanian untuk mengubah apa yang terjadi di tahun 2020 ini. Mumpung tahun 2020 ini belum berakhir, maka kamu harus punya sebuah keberanian untuk melawan rasa kekecewaan kamu dan memperbaiki agar kamu tidak kembali dikecewakan. Dan hal ini yang seharusnya bisa kamu lakukan di dalam kehidupan kamu. Tetapi memang yang seperti itu terkadang kita nggak tahu masalah kapan datangnya, masalah seperti apa yang datang, tetapi di sini kamu harus waspada, harus berhati-hati untuk bisa lebih mengantisipasi kekecewaan-kekecewaan yang mungkin eskalasinya akan semakin membesar ketika memasuki fase-fase bulan di akhir tahun 2020 ini. Dan buat kamu yang punya zodiak Libra, jadikan ini referensi, jadikan ini motivasi supaya kamu lebih berhati-hati lagi untuk tidak dikecewakan lagi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra. Dan keenam zodiak yang berpotensi dikecewakan di tahun 2020 ini sudah saya bacakan. Semoga ini bisa menjadi suatu bentuk kehati-hatian buat kamu semua, dijadikan motivasi dan referensi supaya tidak salah langkah dan tidak salah mengambil keputusan. Oke?
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dening Pangastuti. Dan buat kamu yang belum subscribe channel Zodiak Harian, langsung saja di subscribe dan ditekan tombol loncengnya untuk mendapatkan ramalan yang paling update terbaru dan satu-satunya di Indonesia. Kamu bisa gratis personal reading di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.